Baik, sekali lagi senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan semua saudara. Nah, tema yang kita ambil pada malam hari ini adalah tema yang seringkali diucapkan di banyak media sosial. Mereka mengatakan bahagia itu sederhana. Atau sebenarnya rumit. Nah, itu karena begini, dalam perjalanan kami berkeluarga, kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang dalam kesehariannya itu penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan. Nah, rupanya mereka berhasil menemukan atau membuat atau meng-create hal-hal kecil menjadi sumber daripada kebahagiaan, menjadi sumber daripada kesenangan dan sukacita. Tapi juga tidak jarang kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang kalau kami ketemu itu yang keluar ada keluhan. Yang keluar adalah keluhan. Dan ketika kami mencoba mendengarkannya, katakan kami bisa melihat, waduh ini rumit sekali. Ini keluarga rumit sekali. Ya mulai dari suami, mulai dari istri, mulai dari anak. Oh ini kok rumit sekali ya. Yang suami ngomong A, yang istri ngomong B, yang anak pertama ngomong C, yang ini ngomong D. Lalu setiap kali mencoba kita pertemukan itu tidak ada yang nyambung. Yang satu mengeluh yang ini, yang satu menuntut yang ini, yang satu komplain yang ini, yang satu tidak puas yang ini. Saya katakan loh ini rumit. Dan kadang-kadang kita tidak tahu ini harus dimulai dari mana. Tapi juga acap kali kita ketemu dengan keluarga-keluarga yang kita ketemu dalam waktu beberapa menit itulah lalu gelak tawa, sukacita, kesenangan. Nah, jadi kita memang mari kita coba pikirkan sama-sama, apakah kebahagiaan itu sebenarnya sederhana? Artinya kita bisa menjadikan hal-hal sederhana sebagai pemicu kebahagiaan, atau sebetulnya kebahagiaan itu rumit? Sehingga semua hal dalam aspek kehidupan kita menjadi sumber masalah. Bukan menjadi sumber kebahagiaan, tapi semua yang kita lakukan menjadi sumber masalah bagi pasangan kita. Nah, saya mencoba mencari definisi ya dari internet, dari Google ya. Sebetulnya definisi menurut para ilmuwan itu bahagia itu apa gitu ya. Nah, bahagia itu adalah kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan ketika pikiran atau perasaan itu ditandai dengan satu perasaan cukup, lalu senang, ya, penuh dengan cinta, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan yang intens. Nah, itu menurut saya ini definisi populer. Ya, kalau menurut para psikolog ya perlu satu buku tebal ya untuk mengupas kebahagiaan. Mungkin menurut psikolog, menurut ahli jiwa, ahli filsafat mungkin butuh satu buku tebal yang ketika kita mempelajarinya kita tidak bahagia. Karena bingung dan kita akhirnya stres. Aduh, mempelajari kebahagiaan aja sulitnya begini, apalagi mempraktekkan. Nah, tapi kita akan coba begini. Kita ambil aja yang definisi populer, yaitu satu kebahagiaan atau kegembiraan adalah satu keadaan di mana pikiran atau perasaan itu ditandai dengan rasa cukup, rasa senang, cinta, penuh dengan cinta, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan. Nah, jadi bukan bahagia dalam arti yang rumit, bahagia dalam keseharian. Kebahagiaan dalam keseharian yang penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita, penuh dengan penuh dengan cinta. Nah, itulah yang kita coba akan kupas. Bukan kebahagiaan dalam arti yang rumit nanti ya. Kalau saya sudah punya rumah besar, saya sudah punya uang 5 miliar, saya sudah begini dan sebagainya. Nah, baru nanti saya bahagia. Ujungnya ketika itu tercapai juga belum tentu bahagia. Nah, jadi kita akan coba bahas bagaimana kita bisa berbahagia bersama dengan pasangan dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika kita melewati semua aktivitas sehari-hari dan melewati hal-hal yang sederhana, itu menjadi pemicu daripada kebahagiaan.
menjadi pemicu daripada kesenangan, menjadi pemicu daripada sukacita. Karena saya mendapati bahwa semua hal itu bisa berpotensi untuk menjadi negatif, ya. Semua hal itu bisa berpotensi untuk bisa menjadi masalah, tapi semua hal bisa menjadi potensi untuk membangkitkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ya. Misalkan begini, Bu Indah masak sop, ya, sukanya kan sop, ya. Nah, dan bisanya. Dari 10 kali masak, menurut saya yang pas 1 kali. Yang 9 kali itu kalau tidak kurang gurih, kalau tidak kurang asin, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita bisa permasalahkan itu. Masak bertahun-tahun kok nggak bisa? Masa bertahun-tahun ini bikin uang boros dan sebagainya macam-macam. Nah, malam hari itu acara makan malam berubah menjadi malapetaka. Ya, lalu Bu Indah ngambek, ya saya kalau aku nggak usah masak, nggak usah masak, ya sudah nanti kita beli aja dan sebagainya. Nah, malam yang indah yang kita rencanakan menjadi sesuatu yang menyenangkan, akhirnya menjadi malapetaka. Oke, katakanlah malam itu dia bikin sop dan kurang asin. Kita ini sepertinya kurang asin, kita tambah garam aja, selesai, ya. Dan itu tidak mengurangi akan kebersamaan pada malam hari itu. Artinya bahkan sedikit kecelakaan itu bisa memicu, ya. Kita bisa katakan, oke mama, ya, terima kasih untuk sopnya, tidak ada masalah apa-apa, memang kurang asin, kita tambah garam, toh garam itu murah. Mau dikasih sekilo, 2 kilo juga tidak masalah. Jadi kita bisa begini, bisa meng-create segala sesuatu itu menjadi sumber konflik yang akhirnya meniadakan akan sukacita dan kebahagiaan kita. Bahkan kita bisa memanfaatkan seandainya toh itu masalah. Seandainya memang itu masalah dan realitanya begitu banyak masalah yang kita hadapi sehari-hari, tapi dengan satu satu kerelaan, dengan satu ketenangan, dengan satu suasana hati yang baik, tidak ada masalah apa-apa, hanya kurang asin dan kita punya garam, selesai urusannya, dan kita lanjutkan makan malam bersama, kesenangan, sukacita, kebahagiaan. Jadi itu tidak merusak. Jadi artinya begini, bahwa setiap hal dalam kehidupan kita bisa menjadi pemicu masalah, tapi juga bisa menjadi pemicu sukacita, kesenangan, pengertian, dan kebahagiaan. Nah, nanti saya akan coba rincikan hal-hal kecil, ya, hasil dari survei mulai dari malam sampai siang ini. Saya survei seperti biasa kepada belasan keluarga dan saya tanyakan apa hal kecil yang membuat kamu bahagia dan sebaliknya apa hal kecil yang merusak kebahagiaan itu. Nah, sebelum kita bicarakan satu persatu, Bu Indah punya beberapa statement, punya beberapa pernyataan, punya beberapa quote yang akan menolong kita bagaimana seharusnya dalam keluarga bahagia itu bukanlah hal yang rumit.